Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali dengan Mama Alika. Di video kali ini Mama Alika mencoba membuat bakpao ya teman-teman. Dan resep yang Mama Alika gunakan itu sama persis dengan resep donat Mama Alika, tetapi untuk tepungnya kita ganti ya. Jadi di sini untuk pelembutnya Mama Alika menggunakan kentang kukus ya. Dan untuk isiannya kebetulan punya ubi ungu, Mama Alika dijadikan isiannya dan ternyata rasanya enak sekali. Dan untuk bakpaonya itu lembut sekali ya, saat hangat-hangat tuh lembut banget ya teman-teman. Nah, ini bisa dijadikan salah satu ide jualan teman-teman di rumah atau sekedar camilan teman-teman di rumah ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yuk simak videonya sama-sama. Siapkan ubi, kemudian kita potong-potong, bersihkan. Ini kurang lebih 600 gram ya teman-teman. Selanjutnya kita kukus. Setelah matang, seragam masih hangat, kita haluskan. Teman-teman bisa menggunakan chopper atau diulek saja. Kemudian tambahkan 1 sachet kental manis, garam, kemudian tambahkan 2 sendok gula pasir. Kemudian tambahkan sedikit air ya, supaya tidak susah saat mencopernya. Nah, setelah halus, kemudian kita akan masak sebentar ya untuk mengurangi kadar airnya. Kita gunakan api kecil saja. Nah, jika cukup kering atau mulai mengental, kita boleh matikan kompornya dan kemudian kita dinginkan. Setelah dinginkan, kita bentuk bulat-bulat ya seperti di gambar ini. Selanjutnya kita akan membuat bakpaonya. Siapkan 300 gram tepung pau atau bisa juga menggunakan tepung terigu protein rendah. Kemudian tambahkan 60 gram gula pasir, setengah sendok teh baking powder. Yang lebih bagus lagi menggunakan double acting ya teman-teman. Kemudian tambahkan kurang lebih 80 gram kentang kukus yang sudah dihaluskan. Tambahkan juga 1 sendok teh Penmifan atau ragi instan, bebas menggunakan merek apa aja. Kebetulan saya menggunakan Penmifan. Kemudian saya tambahkan 1 sachet vanili bubuk. Ini opsional saja ya teman-teman. Kemudian kita campur dengan kurang lebih 80 sampai 100 ml air ya. Tambahkan bertahap saja supaya tidak terlalu lembek karena kadar tepung dan kadar kentang kukus itu bisa berbeda-beda airnya. Nah, selanjutnya tambahkan kurang lebih 30 gram mentega putih dan setengah sendok teh garam. Kemudian kita aduk lagi hingga semua bahannya menjadi kalis ya. Lebih baik sampai kalis elastis, tetapi tidak sampai kalis elastis pun tidak apa-apa ya teman-teman. Tidak usah khawatir karena ini bukan roti panggang ya. Sampai seperti ini juga tidak apa-apa ya teman-teman. Karena menurut saya hasilnya tetap bagus kok. Nah, selanjutnya kita sisihkan. Kemudian kita timbang adonan. Saya menimbang kurang lebih 50 gram ya. Menghasilkan kurang lebih 12 buah. Kemudian kita rounding hingga permukaannya halus. Lakukan semuanya hingga selesai. Kemudian jangan lupa kita tutup supaya tidak kering. Nah, saat ini kita siap isi dengan isiannya. Teman-teman bisa menggunakan isian yang lain ya, yang lebih mudah, yang lebih simpel, misalkan selai atau meses atau
coklat blok, tapi saya saranin jangan yang terlalu mudah cair ya, karena nanti suka pada keluar itunya isiannya. Nah, kita pipihkan. Untuk isian yang bentuknya bulat, kita biarkan bagian tengahnya lebih tebal ya teman-teman. Kita tutup rapat, dikunci saja, kemudian kita bulatkan. Untuk posisi yang halus itu di bawah ya teman-teman, dan untuk bagian yang kasarnya kita bagian dalam. Kita letakkan di kertas baking atau bisa juga menggunakan cupcake ya. Jika lengket kita bisa menambahkan tepung ya teman-teman, supaya tidak lengket saat merollingnya. Nah, saya membuat beberapa bentuk bakpao ya. Siapa tahu ini menjadi inspirasi teman-teman. Ini bentuk bunga. Ini simpel sekali sebenarnya teman-teman, cara membuatnya. Kemudian yang ini bentuk bunga juga, tetapi bentuknya bunganya bunga mawar ya. Caranya seperti ini. Saya bikinnya yang mudah-mudah saja teman-teman, tidak bisa yang susah karena masih proses belajar. Jangan lupa untuk merapatkannya supaya tidak terbuka. Dan yang satu lagi saya menggunakan bentuk seperti pastel ya teman-teman. Untuk bentuknya bebas ya teman-teman, sesuai selera teman-teman saja. Saya hanya berkreasi saja. Nah, selanjutnya jika teman-teman tidak suka menggunakan ubi, bisa menggunakan isian dengan coklat batang atau selai ya teman-teman. Bebas saja untuk isiannya. Nah, jika sudah selesai, saya lupa mengasih tahu, jika kita menghitung waktu proofingnya itu lebih baik dari awal kita mengisi ya, kurang lebih 30 menit. Karena dari pengalaman, jika lebih dari itu akan overproofing yang menyebabkan si bakpaonya itu mengkerut ya teman-teman. Nah, kita panaskan. Sesudah panas, ini apinya kita api kecil cenderung sedang saja ya. Kemudian kita kukus kurang lebih 10 menit saja. Jika tidak menggunakan kelakat, jangan lupa untuk menutup dengan kain ya, tutupan pancinya. Nah, mulai mekar ya teman-teman. Nah, jika sudah matang, kemudian kita matikan kompor dan diamkan kurang lebih 1 menit ya, supaya tidak kaget saat dibuka, jadi mencegah mengkerut bakpaonya. Nah, bakpaonya cantik sekali ya teman-teman, mekar. Tapi memang jika dibandingkan dengan roti atau donat, ini dengan takaran berat adonan yang sama, ini tidak sebesar jika kita membuat donat atau roti ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita angkat, kemudian kita bisa dinginkan ya teman-teman. Selanjutnya kita menyalakan kembali kompornya untuk mengukus adonan sisanya. Sebenarnya lebih baik itu kita ada 2 kukusan ya teman-teman, karena ini setelah dikukus itu sedikit overproofing, jadi ada permukaan yang berkerut ya teman-teman. Nah, ini hasilnya. Nah, saya akan tunjukkan.
yang sedikit overproofing, jadi ada permukaannya agak berkerut ya teman-teman. Ini yang overproofing tapi sedikit. Kalau overproofing banget ini kerutannya itu parah banget ya teman-teman. Saya pernah ngalamin itu parah banget, berkerut sekali. Nah jika yang tidak, yang pas proofing itu permukaannya akan mulus ya teman-teman. Tapi untuk kita konsumsi sendiri jangan khawatir, tetap enak, tetap lembut ya. Kita lihat ya seperti apa dalamnya, bagaimana rotinya. Ini jujur ya, ini percobaan yang kedua dan menggunakan kentang tuh lembut sekali, karena saya nggak ada pelembut bakpao ya, nggak punya. Jadi saya menggunakan kentang dan hasilnya itu bener-bener enak ya teman-teman, lembut sekali. Kita coba ya. Kita coba menggunakan ubinya. Bismillahirrahmanirrahim. Perpaduan rotinya tuh yang lembut dan ubinya tuh yang lembut pula. Ini menghasilkan tekstur yang enak gitu. Tetapi ini yang bagi yang selera isian ubi ya. Tapi jika tidak suka bisa menggunakan selai, ini benar-benar enak. Kulitnya tuh lembut sekali teman-teman, saat hangat-hangat tuh enak lembut. Terlihat kan? Maaf ya ini videonya sedikit keterangan. Ini lembut sekali, seperti hampir seperti roti ya, lembut sekali. Cuma saya lupa tidak dites kulitnya berhasil atau tidak, karena kalau bakpao yang berhasil itu katanya kulitnya tuh bisa dikletek ya teman-teman. Dan menurut saya ini bisa, ini oke sekali. Ini recommended untuk camilan teman-teman ingin di rumah ya. Nah jika misalkan teman-teman takut overproofing dan kelihatan berkerut begini jelek kan, ini bisa alternatifnya menggunakan bentuk yang lain ya, karena ini tidak terlihat meskipun overproofing, tetapi tidak terlihat berkerut ya. Nah ini salah satu alternatif aja ya menurut saya. Jika khawatir terlihat berkerut kan jelek ya, jadi kita bisa menggunakan bentuk bakpao yang lain. Nah setelah dingin kita bisa kemas menggunakan plastik OPP. Saya menggunakan ukuran 13x13. Jika teman-teman ingin untuk berjualan supaya tidak cepat keras ya, saya bisa kemas menggunakan plastik. Nah supaya bisa lebih menarik, teman-teman bisa menambahkan stiker terima kasih. Jadi tampilannya lebih keren lagi ya teman-teman, dan lebih menarik lagi. Nah ini setelah esok harinya ya teman-teman, saya coba seperti apa, apakah masih lembut atau sudah keras atau kaku. Kita lihat, ternyata ini adonannya atau bakpaonya itu masih lembut ya teman-teman, meskipun tidak selembut saat baru matang ya, tapi ini tidak kasar sama sekali, tidak keras sama sekali, dan ini tetap masih enak ya. Tapi jika teman-teman ingin dikukus kembali, itu akan lebih enak lagi ya. Nah teman-teman, demikian video kali ini, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan selamat mencoba di rumah. Selamat bertemu kembali di video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.